Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman. Nah ini dari perkembangan ya untuk P3K di tahun 2023 khususnya tenaga kesehatan. Nah, seperti apa informasi yang terbaru ya terkait pengusulan di daerah-daerah yang nantinya dibuat untuk acuan di P3K di tahun 2023. Nah, seperti apa? Oke, langsung saja ke TKP teman-teman ya. Nah, ini ada dari Rejang Lebong teman-teman ya. Nah, ini sumbernya rakyatbengkulu.com. Rejang Lebong usul 300 P3K guru dan 351 nakes teman-teman ya. Nah, ini langsung dari rakyatbengkulu.com ya. Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan formasi P3K guru dan tenaga kesehatan pada perekrutan tahun 2023 teman-teman ya. Nah, ini Rejang Lebong sebuah kabupaten ya. Nah, ini mendaftarkan guru dan tenaga kesehatan untuk perekrutan P3K di tahun 2023. Nah, untuk P3K guru ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah mengusulkan 300 formasi teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Nah, lalu Dinas Kesehatan atau Dinkes menyampaikan usulan penambahan tenaga kesehatan atau nakes 351 P3K. Nah, ini banyak sedikit ya untuk tenaga nakes lebih 51 saja. Nah, untuk 300 itu untuk guru teman-teman ya. Nah, kemudian dia mengatakan ya, usulan penambahan P3K bidang kesehatan tersebut guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia atau SDM di 21 puskesmas dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong, teman-teman ya. Nah, nantinya tenaga kesehatan yang akan diikutkan di P3K di tahun 2023 nanti akan ditempatkan di 21 puskesmas dalam 15 kecamatan, teman-teman ya. Nah, kemudian pada tahun 2022 lalu, Pemkab Rejang Lebong menerima alokasi kuota P3K dari pemerintah pusat sebanyak 92 orang dan hanya 77 diantaranya yang dinyatakan lulus seleksi teman-teman ya. Jadi hanya ada 77 ya. Nah, kemudian saat ini sudah mendapatkan SK namun jumlah ini masih sedikit dalam bentuk belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah kita. Nah, sebanyak 77 ini ya masih kurang ya untuk kebutuhan di daerah Rejang Lebong. Nah, teman-teman yang ada di Rejang Lebong ya, sekarang langsung ini aja belajar teman-teman ya. Nantinya akan ada perekrutan di September kemungkinan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak molor lagi. Nah, kemudian tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk setiap puskesmas di wilayah itu, sambung repi setidaknya harus memiliki 9 ketenagaan, teman-teman ya. Nah, PLT Kepala Dinas Kesehatan ya, Kabupaten Rejang Lebong, Repi Maido Satria SKM, yang mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan pihaknya kepada Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti, teman-teman ya. Nah, memang informasi saja 9 ketenagaan ya di puskesmas itu memang sudah prosedur ya dari Kementerian Kesehatan. Nah, seperti apa? Dokter, kemudian perawat, bidan, analis kesehatan, kemudian kesehatan masyarakat, gizi. Nah, kemudian yang lain sebagainya itu jadi jumlahnya 9 orang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu memang sudah ada SOP dari Kementerian Kesehatan untuk di setiap puskesmas menanggulangi eh, kesehatan yang ada di daerah-daerah teman-teman ya. Nah, kemudian sebelumnya dokter di sana ada 1 orang, tetapi pada awal 2023 lulus seleksi CPNS di Provinsi Jambi. Nah, ada 1 orang saja teman-teman ya. Kami sudah umumkan penerimaan tenaga dokter dengan status tenaga harian lepas, Pemkab Rejang Lebong dengan gaji sebesar 5 juta per bulan, namun sampai kini belum ada yang berminat teman-teman ya. Nah, jadi memang mungkin
banyak yang tidak mau ya, karena mungkin di daerah. Nah, itu juga susah memang ya. Nah, terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi, kemudian 1 apoteker dan lainnya. Menurutnya sejauh ini dari 21 puskesmas di Rejang Lebong kebutuhan 9 ketenagaan ini belum ada yang terpenuhi. Nah, ini masalahnya teman-teman ya. Jadi memang yang ada di daerah itu sangat kurang sekali untuk pelayanan di masyarakat. Nah, ini seharusnya ada 9 tenaga yang ada di setiap puskesmas. Nah, selain itu di Kabupaten Rejang Lebong, saat ini masih ada 1 puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, yakni Puskesmas Sindang Dataran. Nah, ini teman-teman ya. Jadi belum ada dokternya teman-teman ya, karena memang keterbatasan tenaga juga yang bisa masuk di Rejang Lebong atau Puskesmas Sindang Dataran teman-teman ya. Nah, selain kebutuhan dokter, Kabupaten Rejang Lebong juga membutuhkan beberapa tambahan tenaga kesehatan lainnya untuk penempatan di beberapa puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini jadi teman-teman ya, bukan hanya dokter saja, teman-teman yang ada di sekitar Rejang Lebong segera nantinya dipersiapkan ya untuk pendaftaran. Nah, karena memang di Rejang Lebong sangat membutuhkan banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini hampir 351 nanti untuk khusus tenaga kesehatan. Nah, kemudian seperti tenaga analis, kesehatan, lingkungan atau keseling, gizi, dan promkes atau promosi kesehatan. Nah, kita tunggu seperti apa kebijakan di tahun 2023 ini nantinya teman-teman ya. Kalau kita di Dinkes siap melakukan rekrutmen kembali asalkan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah bisa terpenuhi dan pelayanan publik bisa terus ditingkatkan teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di sekitar Rejang Lebong ya bisa masuk semua di kebutuhan yang ada di Rejang Lebong. Mudah-mudahan teman-teman ya. Nah, ini ada informasi lagi teman-teman ya. Nah, ini pengajuan rekrutmen P3K Nakes, Pemkab Merangin belum ditanggapi KASN teman-teman ya. Nah, ini langsung dari tribunjambi.com Merangin ya, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN hingga saat ini belum memberikan tanggapan ya terkait pengajuan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, ini kontrak salah ini teman-teman ya, oleh pemerintah Kabupaten Merangin. Nah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Merangin Verdi mengatakan bahwa pengajuan rekrutmen 271 rekrutmen P3K yang diajukan beberapa waktu lalu belum ditanggapi teman-teman ya. Nah, jadi sudah mengajukan sebanyak 271 formasi untuk di daerah Merangin teman-teman ya. Nah, ini masih belum ada persetujuan dan belum ditanggapi juga dari KASN teman-teman ya. Formasinya tenaga kesehatan belum mendapatkan petunjuk juga. Nah, ini teman-teman ya. Berkas pengajuan formasi itu sudah diserahkan ke KASN. Nah, sedangkan Dinas Kesehatan atau Dinkes Merangin sebelumnya mengusulkan sebanyak 1.586 orang tenaga kesehatan atau nakes untuk rekrutmen P3K tahun 2023. Nah, dari 1.586 yang diusulkan tersebut ya, hanya 508 diantaranya yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Kabupaten Merangin teman-teman ya. Namun usulan tersebut setelah diserahkan ke BKPSDM akan disesuaikan lagi dengan kemampuan daerah, selanjutnya akan ditindaklanjuti ke kementerian teman-teman ya. Nah, nantinya akan ditindaklanjuti ya langsung ke kementerian ya, pengusulan langsung dari Kabupaten Merangin ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan nantinya bisa usulan yang diserahkan ya. Nah, nantinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Mudah-mudahan. Nah, itu aja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.